warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini kita akan melakukan safety talk mengenai kegiatan kita hari ini sebelum memulai kegiatan. Nah, hari ini mengapa kita akan melakukan safety talk? Karena kita harus mengutamakan keselamatan kerja kita. Tujuan kita hari ini yaitu pemasangan jendela pada ketinggian, sehingga kita membutuhkan keamanan ekstra, di mana hal ini berkaitan dengan ketinggian dan keamanan kita. Ada 3 hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama, kesiapan mental. Yang kedua, kesiapan APD atau pelindungan diri. Yang ketiga adalah kesiapan alat dari penunjang kalian. Yang pertama yaitu adalah kesiapan mental. Kesiapan mental sini saya maksudnya adalah mental kalian untuk naik ketinggian nanti harus siap. Bukan berarti kalian harus nanti tiba-tiba ngantuk di atas lalu terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan, atau nanti kelelahan di atas. Kita tidak menginginkan hal tersebut. Kita ke atas artinya kita sudah siap mental, kita sudah siap untuk bekerja. Begitu juga dengan kita datangnya hari ini, kita sudah siap bekerja, kita siap melakukan tugas hari ini. Yang kedua adalah kesiapan APD. Sebelum naik kita harus mengecek APD. Pertama, kita harus menggunakan helm, safety harness, rompi, lalu pengamanan sepatu, tangan, sarung tangan, kacamata jika perlu, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah kita peragakan pada kegiatan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah kesiapan alat penunjang. Alat penunjang di sini yaitu gondola yang akan kita naiki nantinya. Sebelum kita menaiki gondola, kita harus cek kepada operator terlebih dahulu yang lebih ahli mengenai kesiapan gondola. Lalu kita juga cek keamanan tali sling sebelum kita memulai kegiatan. Oke, begitu saja. Setiap kegiatan yang kita lakukan awali dengan berdoa, akhiri dengan berdoa. Apapun yang kita lakukan tetap semangat, tetap bekerja keras, karena hasil yang kita tunggu adalah hasil yang sempurna. Iya Pak. Kamu mau ngangkat? Iya. Kamu nggak pakai sepatu safety loh. Iya Pak, lupa. Ganti dulu, baru nanti angkat ya. Oke Pak. Oke. Ngapain sih? Vin, tolongin Vin. Apa? Kenapa? Aduh. Nah, ini dia akibatnya kalau tidak pakai alat pelindung diri yang benar. Sebagai bagian komitmen kami untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, kami mewajibkan kepada seluruh pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri sendiri itu didesain untuk melindungi pekerja dari berbagai bahaya seperti terkena sepihan, polusi udara dan kimia, kebisingan, dan lain sebagainya. Jika kita menggunakan alat pelindung diri dengan benar, maka keselamatan pekerja pun juga akan terjamin. Nah, alat pelindung diri sendiri itu ada berbagai macam. Dimulai dari atas ada helm safety. Helm safety digunakan untuk melindungi kepala pekerja dari benturan dan juga kejatuhan benda dari ketinggian. Yang kedua ada masker. Masker untuk melindungi saluran pernafasan dari paparan kimia dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda yang tajam. Kemudian ada rompi. Rompi digunakan para pekerja jika bekerja di malam hari agar terlihat ketika mereka berada di lapangan atau di lokasi proyek untuk menghindari dari kecelakaan kerja akibat dari alat-alat konstruksi. Dan yang terakhir ada sepatu safety untuk melindungi kaki pekerja dari benda-benda tajam dan juga terpeleset.
Selamat pagi semuanya, para pekerja yang telah hadir, pada manajemen, para engineer dan pekerja. Saya ucapkan terima kasih telah menghadiri rapat safety meeting kali ini, di mana untuk rapat safety meeting kali ini, kami dari tim HSE menyelenggarakan atas dasar adanya kecelakaan kerja yang telah terjadi kemarin pada proyek kita. Di mana kecelakaan kerja kita sendiri yang kita alami itu ada pekerja kita yang tertimpa material berat pada saat tidak menggunakan APD lengkap. Hal ini saya laporkan kemungkinan terjadinya karena keteledoran pekerja tersebut pada saat bekerja, di mana dia tidak menggunakan APD berupa safety shoes atau sepatu safety. Hal itu ditunjang dengan kecelakaan kerja terjadi pada pukul 11 siang atau menjelang jam istirahat. Hal ini menandakan kelalaian bekerja mulai meningkat dan kefokusan bekerja mulai menurun. Hal ini bisa saya buktikan dengan grafik yang telah kami buat berdasarkan survei 1 minggu yang lalu, di mana pada grafik yang terlihat di sini, pada perbandingan antara jam kerja dan persentase fokus bekerja, pada saat pagi atau jam 7 mulainya bekerja, pekerja memiliki tingkat fokus yang tinggi. Sedangkan makin lama, grafik tersebut menunjukkan landai, artinya tingkat fokus bekerja mulai menurun. Seperti pada grafik terlihat, fokus bekerja pada jam 11 menurun hingga 85%, dan pada jam 12 75%. Hal ini akan naik pada saat setelah jam istirahat, di mana pekerja telah selesai istirahat, maka tingkat persentase fokus bekerja akan meningkat kembali dan menurun pada saat akan selesai bekerja. Sekian yang saya sampaikan kepada Ibu Manajemen. Baik, terima kasih kepada HSE atas penjelasannya. Oke, saya akan beralih kepada Pak Engineer. Apakah ketersediaan barang dan kebutuhan APD buat para pekerja apakah sudah lengkap semuanya? Ya, baik. Untuk ketersediaan APD sendiri dan APK untuk di lapangan itu sudah lengkap ya, Bu. Namun, jika terjadi kecelakaan kerja seperti ini, mungkin memang karena risiko kefokusan dari para pekerja. Mungkin pada saat-saat jam menuju istirahat, mereka memang sudah kecapean, jadi mereka tidak terlalu fokus dan mereka tidak memakai APD secara lengkap karena mereka mungkin agak menyepelekan hal tersebut. Oke, baik. Untuk Bu Engineer. Oke, saya akan beralih ke pekerja. Apakah itu benar kalau misalkan trainer sudah memberikan ketersediaan barang dan alat APD yang sudah lengkap, dan mengapa bisa kecelakaan itu terjadi sedangkan APK dan APD-nya sudah lengkap? Baik, izin menjawab Ibu Manajemen. Untuk pernyataan bahwa engineer sudah menyiapkan segala keperluan kami, terutama untuk alat pelindung diri, itu benar. Semua sudah disediakan dan kami pun juga sudah mendapatkan instruksi untuk mengenakan alat pelindung diri tersebut. Namun ada beberapa pekerja seperti yang sudah dikatakan tadi, mereka mulai kehilangan fokus dan mereka menganggap bahwa jam-jam seperti itu tuh sudah nggak penting, Bu, untuk alat pelindung diri. Kadang mereka melepasnya dan tidak kembali memasangnya, dan sering menganggap bahwa kalau jam segitu tuh udah aman kayak gitu. Jadi mereka sering juga menyepelekan, mereka sering kehilangan konsentrasi. Jadi terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, Bu, terjadi seperti itu. Tapi dari tim manajemen tim
engineer dan juga tim pekerja yang lain pun juga kadang sudah mengingatkan satu sama lain bahwasanya alat pelindung diri itu penting, tetapi ya kadang mereka banyak yang menyepelekan dan juga mulai kehilangan fokusnya. Begitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Saya nggak mau lagi ada mendengar kalau misalkan ada lagi kecelakaan yang terjadi karena APD-nya dan APK-nya sudah sangat lengkap dan mungkin buat para pekerja mungkin harus lebih berhati-hati lagi dan fokusnya jangan sampai terhilang seperti itu dan semoga yang ada dalam proyek ini juga bisa melengkapi maksudnya kalau misalkan ada salah satu para pekerja atau para atasan seperti engineer atau HSE yang tidak memakai APD lengkap mohon diberi nasihat atau memberi peringatan untuk memakai APD dan APK yang lengkap. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Manajemen yang telah memberikan masukan dan memberikan motivasi kepada kita semua. Terima kasih kepada tim engineer dan para pekerja yang telah memberikan pernyataan dan kesaksian atas terjadinya kecelakaan yang telah menimpa salah satu pekerja pada proyek kita. Kami harapkan tidak adanya lagi kecelakaan kerja seperti yang telah berlalu. Kami mengharapkan pekerjaan yang kita lakukan sekarang dalam keadaan lancar dan sukses hingga selesai. Terima kasih atas kehadirannya pada rekan-rekan semua. Saya dari tim HSE mengucapkan mohon maaf atas kejadian yang telah menimpa kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.